Seumpama biji sesar. Shalom, saudara Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas yang disebut gaya hidup yang berkenan. Dan kemarin kita telah melihat bahwa ada 3 hal yang harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan supaya kita bisa berkenan di depan Tuhan. Kita akan baca ulang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ada 3 bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita mesti bersukacita, kita mesti tetap berdoa, dan kita itu harus bersyukur dalam segala hal. Dan pagi ini di bagian kedua kita akan melihat sebagian kecil tentang apa yang disebut dengan bersukacita. Bersukacita itu harus terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bersukacita itu bukan di mana orang tertawa, terbahak-bahak. Bersukacita bukan karena kita itu melihat TV, melihat cerita yang lucu lalu saudara tertawa. Itu bersukacita, bukan seperti itu, saudaraku. Bersukacita itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi bersukacitalah itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Bersukacita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada di luar. Tapi bersukacita itu sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, bukan karena situasi yang di luar. Kata bersukacita itu dalam bahasa Yunaninya adalah kairo, di mana mempunyai dasar dari kata itu dari kata karis. Ya, karis artinya adalah anugerah, kasih karunia. Jadi kalau kita mengerti ini, kata bersukacita, kairo ini, karena terjadinya karis di dalam kehidupan kita. Artinya begini, saudara, bahwa sukacita yang kita alami ini karena adanya karis yang terjadi dalam hidup kita. Adanya anugerah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kata karis yang disebut dengan keanugerah itu, artinya sebuah hadiah yang cuma-cuma kita peroleh. Kita tidak melakukan apa-apa, kita diberi hadiah, itulah yang disebut dengan karis dalam hidup ini. Jadi saudara kasih Tuhan, tidak mungkin orang mengalami sukacita yang disebut kairo kalau kita tidak mengalami yang disebut dengan karis. Dan karis itulah anugerah, kasih karunia. Dan kasih karunia yang terbesar di dalam hidup ini, dalam dunia ini adalah Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa percaya, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu hadiah cuma-cuma, di mana kita bisa menerima, percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima hadiah yaitu kehidupan yang kekal. Dan dampak dari itulah kita akan mengalami sukacita. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena hal-hal duniawi, tapi karena perjumpaan hati ini dengan Yesus Kristus. Jadi sukacita itu bukan datang ke gereja lalu bertepuk tangan, menyanyi, bersorak-sorai. Itu akibat dari perjumpaan hidup kita dengan yang disebut karis, yang disebut dengan anugerah, yang disebut dengan Yesus Kristus itu di dalam hidup kita. Tanpa kita mengalami itu, orang bisa bersukacita atau mungkin bergembira dalam sebuah gereja. Tapi itu karena dampak dari luar saja. Tapi bukan dampak dari perjumpaan kita dengan Yesus Kristus. Sehingga kita tahu bahwa ketika Paulus atau mungkin ketika Petrus di penjara, dia mengalami kehidupan tidak enak, tapi dia bisa bersukacita, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa memuliakan Tuhan di dalam penjara. Karena apa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus dalam hidup ini. Jadi, tapi kalau orang tidak berjumpa dengan Yesus Kristus, orang bisa datang ke gereja, bersukacita. Setelah pulang dari gereja, mereka menghadapi masalah yang dihadapi,
mereka tidak mengalami sukacita. Jadi sukacita yang ditekankan di dalam firman Tuhan adalah perjumpaan hidup kita dengan Yesus Kristus. Buatlah hidup kita ini berjumpa dengan Yesus Kristus. Ketika Stefanus ditangkap, dianiaya, dan lain sebagainya, apa yang dia buat? Dia dikatakan bahwa dia melihat langit yang terbuka. Dia melihat anugerah Tuhan. Dia melihat satu kebesaran Tuhan. Sekalipun batu menganiaya dia, batu dilemparkan dalam hidup dia, dia bisa berdoa, ampuni Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena hati dia mengalami kairos. Hati dia ada sukacita yang disumberkan dari anugerah yang Tuhan berikan, yaitu perjumpaan dengan Yesus Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, di bagian yang kedua ini saya beritahu bahwa saudara akan mengalami sukacita karena perjumpaan dengan si anugerah itu, Yesus Kristus. Biarlah hidup kita inilah hidup yang berjumpa dengan Yesus Kristus, supaya kita mengalami yang disebut dengan kairos, sukacita yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan. Biarlah hidup kami bersukacita karena kami berjumpa dengan karis, dengan anugerah, dengan grace yang datang daripadamu melalui Yesus Kristus. Sehingga hati kami bersukacita senantiasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam Tuhan di akhir zaman.